Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, demikian hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan-Mu, untuk memuliakan nama-Mu. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, demikian hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan-Mu, untuk memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan-Mu, untuk memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan-Mu, untuk memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan
selalu dalam segenap jalanmu, untuk memuliakan namamu. Ku tahu ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanmu, untuk memuliakan namamu. Kami sembah Engkau, kami tinggikan, haleluya. Kami muliakan Engkau, ajaib Tuhan, Engkau mulia. Kami naikkan pujian kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau Tuhan. Oh, Engkau dahsyat, sumber pertolongan kami. Oh, kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Ajaib Engkau, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku,
bersamamu Tuhan. Jadikan ku bejanamu untuk kemuliaan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Memohon tuntunan Tuhan menguasai hati dan pikiran kami sebagai jemaat-Mu, dan kiranya Engkau memberikan hikmat-Mu Tuhan, kuasa-Mu buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pada hari ini. Kami siap ya Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Saya berdoa kita semua berada dalam keadaan yang sehat, tidak kekuras atau apapun, dalam keadaan yang penuh dengan berkat Tuhan yang ajaib. Hari ini kita akan belajar tentang family identity, identitas keluarga kita di dalam Kristus. Nah, secara spesifik hari ini saya pengen kita belajar tentang 4 kebohongan setan. Setan itu punya senjata untuk menghancurkan keluarga-keluarga. Dia punya senjata untuk menghancurkan orang-orang percaya. Nah, hari ini saya pengen kita belajar, kita lihat sama-sama kebohongan apa yang dilemparkan oleh setan kepada keluarga-keluarga anak Tuhan supaya menghancurkan mereka. Nah, saya berdoa saat kita tahu mungkin kita ada terjebak di salah satunya, atau mungkin ada 2 malah, atau mungkin 3-tiganya malah. Tapi itu baik supaya kita bisa keluar. Kita perlu tahu di mana posisi kita perlu tahu di mana kesalahan kita supaya kita bisa breakthrough, supaya kita bisa menang Bapak Ibu. Jadi firman ini bukan untuk menghakimi, bukan untuk saling menyindir atau menyalahkan, tapi saya berdoa biar kita diberi hati yang lemah lembut, hati yang seperti tanah subur, yang seperti emas murni, yang mudah untuk dibentuk seperti apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dan kita lakukan. Firman ini bukan untuk membuat siapa salah, siapa menang, bukan. Tapi untuk mengubah hidup kita supaya kita menjadi serupa seperti Kristus, supaya kita menikmati apa yang disediakan Tuhan, yang disiapkan Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Saya ingin bacakan satu ayat buat kita semua Bapak Ibu. Kitab Efesus pasal 4 ayat 23 sampai 24. Efesus pasal 4 ayat 23 sampai 24, saya bacakan firman Tuhan buat kita semua. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ayat ini dibuka begini, supaya kamu dibaharui, diubah menjadi ciptaan baru di dalam roh dan pikiranmu. Tuhan kepingin kita berubah Bapak Ibu. Perubahan itu harus. Perubahan itu akan terjadi, entah kita suka atau tidak, pasti akan terjadi. Nah, orang yang tidak mau berubah, yang terlambat berubah, habislah dia. Kenapa ada hewan-hewan zaman dulu kok bisa punah sekarang? Dinosaurus yang gedenya kayak begitu, yang raksasa seperti itu, begitu hebatnya, begitu majestiknya, bisa punah karena mereka tidak mampu beradaptasi. Kenapa? Semut yang kecil kena banjir, ya nggak punah-punah. Kalau banjir kan kerendam semua, rumah mereka juga kerendam. Tapi begitu kering, keluar lagi semutnya. Tikus, sama, rumah mereka juga kerendam semuanya. Tapi begitu banjirnya reda, mereka masih ada. Kenapa? Karena mereka mampu beradaptasi.
Mereka mampu berubah. Mereka mampu menyesuaikan dirinya. Termasuk kita hari ini. Kalau kita mau terus ada, kita mau menikmati berkat Tuhan, kita mau terus diangkat, kita perlu berubah. Kalau tidak, orang yang tidak berubah, yang tidak mau berubah, atau bahkan yang mau tapi pelan-pelan berubah, kita akan kalah. Kita akan terlindas dengan pergerakan ini. Jadi semua orang harus berubah. Nah, dalam hari ini saya ingin bicara khusus, semua orang harus berubah dalam keluarganya. Ini bicara buat semua orang yang sudah menikah, dan yang sedang akan menikah, mau menikah, atau yang sedang belum punya pacar bahkan, sedang mau cari. Anda perhatikan baik-baik. 4 kebohongan ini jangan sampai terjadi, jangan sampai Anda terjerat, jangan sampai Anda tertipu. Jadi perhatikan ini. Kalau Anda tahu dari awal, kemungkinan Anda untuk lepas, untuk menang, untuk tidak tertipu pasti jauh lebih besar. Yang ketipu-ketipu ini biasanya yang kita nggak ngerti, kita nggak tahu, kita sudah menikah, kejadian baru kita cari tahu, ternyata 1, 2, 3, 4. Jadi hari ini saya berdoa buat yang belum menikah, yang belum punya pacar, bahkan yang mau cari pacar, hati-hati, perhatikan ini, lihat ini baik-baik. Yang sudah mau tunangan, perhatikan ini baik-baik. Yang sudah menikah, tidak ada kata terlambat. Berubah, makanya dibilang berubah. Baharuilah dalam roh dan pikiranmu. Yang dibaharui bukan cuma roh, pikirannya juga. Jadi knowledge-nya harus ada, harus ngerti. Roh harus berubah, pikiran harus berubah. Dan saya berdoa hari ini, Tuhan beri kita, Anda dan saya, roh yang lemah lembut untuk berubah, mengubah keadaan, mengubah pola pikir kita. Nah, hari ini saya pengen kita bersama-sama. Semua orang yang menikah pertama kali atau orang yang baru kenal, pacaran biasanya, itu kita sebut dengan masa honeymoon, indah-indahnya. Semua yang kita lihat tentang dia, pasangan kita indah, baik, ganteng, cantik, cakep. Wah, semuanya lah. Makanya kita jatuh cinta. Dunia serasa berdua. Dia berbuat kesalahan, kita mudah sekali untuk mengampuni. Nggak apa-apa lah, aku cinta dia. Dia ngomong kasar, mungkin ada yang mukul bahkan, kita tetap terima karena aku cinta dia. Atas nama cinta, kita jadi bodoh. Padahal kalau dia benar-benar mengasihimu, dia nggak akan pukul kita. Dia nggak akan pukul Anda. Kalau dia benar-benar mengasihimu, dia tidak akan menyanyiakanmu. Dia tidak akan menganggap Anda remeh. Dia tidak akan janjian terus hilang, lepas lenyap, telat, gak karuan. Dia nggak akan lagi bareng dengan Anda, terus dia main HP sendiri, dia sibuk sendiri, nggak bakal. Itu bukan cinta. Tapi atas nama cinta itulah banyak orang yang tertipu. Banyak orang yang jadi buta. Semua dianggap baik, dinilai baik. Nah, tapi begitu mereka sudah menikah, keadaan berubah. Yang awalnya honeymoon itu indah-indah, yang awalnya semua baik, berubah tiba-tiba. Somehow entah bagaimana, karena tidur 24 jam bersama, ketemu 24 jam bersama, bangun tidur lihat dia, makan lihat dia, mau kerja lihat dia, mau mandi lihat dia, nggak punya duit lihat dia, punya uang lihat dia, lagi berantem lihat dia, semuanya ada dia. Lama-lama mata kita tercelik, kok beda? Dan disitulah perjalanan Anda sesungguhnya baru dimulai. Yang kemarin soalnya buta kan, jadi nggak ngerti. Jadi kemana aja dituntun, Anda nggak tahu. Perjalanannya sampai di mana, Anda nggak ngerti. Anda mau kemana, Anda nggak tahu karena buta. Tapi begitu matamu tercelik, Anda melihat sesuatu kenyataan, disitulah perjalanan Anda dimulai. Dan dari situlah Anda akan menentukan apakah ujung jalanmu, karena sudah tercelik, kau tahu kau mau kemana, kau tahu kau ada di mana, kau tahu ada di mana posisimu sekarang ini bersama siapa. Dan mulai dari hari itulah Anda akan menentukan apakah ujung perjalananmu nanti itu akan berakhir di neraka kehidupan, neraka dunia, atau surga di bumi. Depends on you. Jadi hari ini kita belajar sama-sama. Setan menaruh kebohongan besar, 4 kebohongan besar dalam hidup anak-anak Tuhan, dalam hidup relationship anak Tuhan, keluarga-keluarga Tuhan, supaya hancur. Dan ini berhubungan dengan pertumbuhan kita masing-masing. Kebohongan yang pertama, setan itu akan berkata ini, growth, pertumbuhan itu otomatis. Jadi Anda nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah repot-repot, nggak usah berbuat apa-apa. Nanti cepat atau lambat juga akan bertumbuh. Orang itu nanti akan dewasa dengan sendirinya.
Nggak usah dipaksa, nggak perlu aneh-aneh. Jadi kalau sekarang suamimu atau istrimu kekanak-kanakan, nanti juga dewasa dengan berjalan waktu. No. Oh, sekarang suaminya suka main game atau pacarnya suka main game. Oh, nanti kalau menikah dia akan berubah. Nggak bakal. Tambah menjadi-jadi, iya. Oh, dia sukanya memang jalan-jalan hangout sama teman-temannya. Dia nggak terlalu suka kalau diribetin. Nggak suka ditelepon, nggak suka dicari, nggak suka di WhatsApp, sukanya hangout sama temannya aja. Dan biasanya temannya lawan jenis. Dia akrabnya. Hati-hati. Dia tidak akan Anda jangan berharap dia akan berubah dengan sendirinya, bertanggung jawab dengan sendirinya, bertumbuh dengan sendirinya, dewasa dengan sendirinya. Tidak bakal terjadi. Malah makin rusak, iya. Ini kebohongan besar yang ditaruh setan pertama dalam hidup anak-anak Tuhan. Kita jadi permisif. Kita diajak untuk jadi memaklumi kesalahan-kesalahan, bibit-bibit dosa ini. Kan sudah salah. Kalau suami kita atau istri kita lebih penting game daripada pasangan, daripada orang, mending game daripada yang punya nafas di sebelahnya, kan salah ini. Kalau dia nggak kerja demi main game, kan sudah nggak bener ini. Kalau dia bisa ngobrol sama temennya, ketawa sama temennya, happy dengan temennya, tapi nggak bisa happy dengan pasangannya, kan salah ini. Terus kenapa kau menikahi aku dong kalau kau nggak nyaman dengan aku? Kan begitu kira-kira. Kalau dia bisa hang out, main-main, hambur-hambur uang, anak istri di rumah nggak diurus, salah kan ini? Pertumbuhan tidak berlangsung otomatis. Jadi Anda jangan berharap, ya nanti juga dia akan ngerti sendiri. Tidak bakal. Oh, didoain dia akan berubah sendiri. Nggak bisa. Ingat ya, yang harus dibaharui bukan cuma roh, tapi pikiran. Roh diperbarui, pikirannya tidak, apa yang terjadi? Tebak. Karena Alkitab suruhnya begini, hendaklah kamu dibaharui roh dan pikiranmu. Alkitab mintanya 2. Lalu kalau cuma 1 dibaharui, apa yang terjadi? Apa bisa? Nggak bisa. Pikirannya diperbarui tapi rohnya nggak bisa. Apalagi roh salah, pikiran salah, klop, bubar, rusak ini. Harus rohnya berubah, pikirannya berubah. Nah, hari ini saya pengen kita sentuh pikiran kita untuk mengerti kebohongan ini. Anda harus tahu kalau Anda sedang dibohongi oleh setan. Jadi jangan berpikir, jangan berharap pertumbuhan itu akan berlangsung secara otomatis. Nggak bisa. Kalau Anda pernah lihat olahragawan, Bapak Ibu, ada satu faktor yang membedakan antara atlet profesional dengan atlet amatir. Yang juara dengan yang kalah. Ada satu faktor penting sekali. Kalau Anda tanya, kenapa sepak bola di Brasil sama sepak bola di Indonesia kok beda jauh? Kenapa? Ada satu faktor yang penting. Kenapa tinju misalnya di Amerika, Mike Tyson dengan petinju Indonesia, kenapa beda? Karena ada satu faktor ini juga. Faktor apa? Uang. Dalam kasus ini, uang. Kenapa? Karena kalau di Indonesia, kita ini kebanyakan atletnya itu side job. Dia juga harus kerja. Dia kerja untuk menghidupi dirinya, menghidupi keluarganya, pulang kerja, latihan. Habis latihan, capek sudah setengah mati, makan kadang-kadang nggak teratur, gizinya kadang nggak kehitung, nggak seimbang, suruh tanding. Lawan musuhnya yang dia nggak usah kerja, disupport. Fundingnya besar, dananya besar, semua disupport, digaji bahkan untuk latihan, untuk main, untuk olahraga digaji. Mereka udah nggak mikir susu anak, mereka nggak mikir uang sekolah anak, mereka semua sudah siap, makanan sudah disiapin, ada manajer, ada pelatih, ada bagian kesehatan, ada bagian gizi, semuanya udah siap. Mereka tinggal buka mata, bangun tidur, makanan sudah tersedia. Oh, hari ini kalorinya sekian, karbohidratnya sekian, proteinnya sekian, makanannya ini. Menu latihan kita ini, targetnya kita ini, nanti kita akan lawan tanding si A si B, ini strateginya, ayo kita kerjakan. Lah kalau yang satu suruh kerja banting tulang dari pagi sampai malam, terus suruh latihan, terus suruh ngomong anak, ngajarin matematika, lalu besok pulang lagi kerja, lalu sampai malam,
latihan lagi, terus anaknya rewel, ada yang sakit, ada begini-begitu, terus suruh tanding lawan satu tim, satu musuh yang sudah prepare everything. Anda jawab, kira-kira yang bakal menang yang mana? Ya pasti yang fundingnya besar, yang uangnya banyak ini kan. Karena mereka udah nggak pusing, semua terprepare. Nah, perhatikan ini. Perbedaan ini akan menentukan hasil yang sangat besar. Pertumbuhan tidak otomatis. Bukan berarti orang Indonesia terus itu bodoh semua atau jelek semua. Tidak. Kalau seandainya orang Indonesia ini punya kesempatan untuk mendapat dana, dukungan, support yang besar, pasti bisa Bapak Ibu. Salah satunya cabang olahraga kita, bulu tangkis, luar biasa juara dunia. Kenapa? Supportnya tepat, pelatihnya tepat, semuanya tepat. Nah, masalahnya kan tidak semua cabang olahraga itu mendapat porsi yang sama. Nah, kebijakannya apa kan kita nggak tahu karena kita nggak terjun di situ. Tapi kan nggak sama. Nah, ketidaksamaan ini loh menentukan dan menghasilkan prestasi yang juga tidak sama. Dan setiap negara pasti akan berlaku itu. Di setiap cabang olahraga juga akan berlaku itu. Di Amerika atau di Inggris misalnya, klub sepak bola mereka itu dananya miliaran, nggak karu-karuan. Dan prestasinya, ya jangan ditanya. Brasil, juara dunia udah berapa kali, udah jangan ditanya. Prancis, wah luar biasa. Kalau Anda pernah dengar klub-klub Real Madrid, Juventus, itu dananya luar biasa. Jadi pertumbuhan itu tidak otomatis. Itu bohong. Lah, kebenarannya apa? Pertumbuhan itu perlu waktu. Nah, waktu untuk bertumbuh itu harus ada. Untuk bertumbuh ini, nah kata di dalam klub ini, uang itu memberikan waktu kepada para atlet untuk berlatih. Kalau nggak ada duitnya, waktunya habis kerja. Jadi sambilan ini sekarang atletnya, olahraganya. Dia kerja, kan itu kerjaan utama kan. Nanti kalau ada waktu, nah latihan. Kalau bos suruh lembur, ya nggak bisa latihan. Waktunya hilang. Sedangkan pertumbuhan, kemampuan, skill itu terasah lewat waktu. Hidup orang berubah lewat waktu. Kualitas orang berubah lewat waktu. Bukan otomatis. Oh, anak orang kaya berarti pasti pinter. Anak orang kaya pasti bisa dagang, pasti bisa bisnis, jadi orang kaya juga. Belum tentu. Kalau nggak diajar, nggak ada waktu untuk dia ngerti, ya nggak bisa Bapak Ibu. Manusia itu kan dari kecil kita lihat. Nggak ada orang yang dari lahir langsung bisa ngomong, nyanyi, loncat-loncat di ranjang rumah sakit. Nggak ada. Semua lahir, keadaan nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka harus belajar pelan-pelan. Belajar ngerangkak, belajar ngesot, belajar jalan, belajar lari, belajar ngomong, belajar naik sepeda, belajar nyetir mobil, belajar kerja, belajar cari uang, belajar membangun sebuah hubungan, belajar membangun keluarga, belajar untuk mengajar anaknya dan segala sampai kesudahan umurnya. Sepanjang waktu ini loh yang mereka pakai untuk belajar. Dan sampai sekarang kita sudah hidup puluhan tahun di muka bumi ini, kita pun masih banyak dan sering melakukan kesalahan dalam hidup ini. Salah kelola uang, salah ngurus ini, salah ngurus itu, salah bikin keputusan, banyak yang salah. Tapi kita terus belajar. Waktu. Jadi hari saya berdoa, waktu ini loh Bapak Ibu, yang harus Anda perhatikan baik-baik. Dan waktu akan menentukan kualitas pertumbuhan Anda. Pohon jati, dari antara kayu ya, furniture kayu. Kalau saya bilang kayu, furniture dari kayu jati, Anda pasti akan terbayang harganya mahal mesti. Kenapa? Karena kayu jati ini tumbuh dari sebuah pohon yang usianya untuk mencapai ukuran besar itu mencapai ratusan tahun. Nggak main-main waktunya. Langka Bapak Ibu. Anda nggak jalan-jalan terus ketemu, ada pohon jati, ayo kita ambil. Nggak bisa. Bedanya dengan tauge. Tauge itu gampang. Kacang hijau Anda lempar di kapas basah, tunggu besok sudah tumbuh. Hitungan hari sudah tumbuh. Dalam waktu seminggu udah gede, sudah keluar bunga, sudah keluar daun di mana-mana. Nah masalahnya, kalau kita disuruh memilih mau jadi pohon jati atau mau jadi tauge, kita mau pilih mana? Tauge itu cepat ada, cepat hilang. Cepat tumbuh, cepat mati. Dan tidak bernilai kan? Kalau dibandingkan pohon jati kan jauh. Tapi
kita kepingin jadi pohon jati punya nilai mahal. Tapi masalahnya, sanggupkah kita terus berjuang, berubah, bertahan dengan waktu? Waktu itu ada punya sebuah pengharapan, tapi juga sebuah masalah bagi hidup kita. Nunggu itu paling susah, Bapak Ibu. Nah, berhubung dengan waktu, banyak orang, anak Tuhan, salah menilai konsep waktu ini. Karena mereka berpikir, tanpa sadar mereka terjebak dalam kebohongan setan. Pertumbuhan, kedewasaan, itu otomatis nanti akan terjadi entah kapan. Satu ketika tinggal klik pasti jadi. Karena mereka terjebak dalam kebohongan itu, banyak orang berharap, berpikir, bertindak, berkelahi, berantem, berselisih dengan pasangannya. Karena mereka merasa, kok kamu nggak ngerti aku? Kok nggak klik ya? Dulu waktu pacaran, klik-klik saja. Tapi begitu dijalani, lama-lama berantem terus, lalu mereka bilang, kita sudah nggak cocok lagi. Wow, dengar ini baik-baik. Banyak sekali 95% lebih alasan yang diberikan dari pasangan-pasangan yang mengajukan perceraian sudah tidak cocok lagi. Dulu cocok, sekarang tidak cocok lagi. Kan lucu ya. Jadi kita ini kayak puzzle. Dulu cocok, kayak Lego gitu. Sekarang nggak bisa, nggak cocok lagi. Salah. Kita mencari orang yang cocok dengan kita. Padahal sampai kapanpun Anda nggak akan pernah ketemu dengan orang yang cocok. Karena semua orang itu unik. Nggak ada yang cocok. Dan Tuhan itu juga memang memberikannya bukan, kamu cocok dengan ini. Bukan loh Bapak Ibu. Nanti akan saya jelaskan di bawahnya. Tapi saya mau beritahu, kalau Anda berharap ketemu, aku berharap Tuhan ketemu jodoh yang klik, yang cocok. Nggak bakal. Nggak ada itu. Bukan rencana Tuhan dan bukan rancangan Tuhan untuk akan ku pertemukan kau dengan yang cocok, yang klik. Enggak. Justru dua orang yang berbeda ini mencari, sama-sama bertumbuh untuk mencapai satu posisi yang fit. Yang saling melengkapi. Itu dong artinya, dan itu butuh waktu. Makanya ada sebuah penelitian berkata begini. Rumah tangga, orang yang menikah, yang terberat itu ada di 3 tahun pertama. Perkelahian, perselisihan, kenapa? Karena sama-sama bingung. Yang si laki-laki, si suami besar dari keluarga seperti ini, dengan latar belakang seperti ini, dengan kebiasaan seperti ini, dengan gaya seperti ini. Yang perempuan dengan gaya seperti itu, biasa seperti itu, budaya seperti itu, ketemu satu rumah, ketemu terus lagi. Dan mereka mulai kebingungan untuk mencocokkan, karena kok nggak cocok ya. Waktu pacaran kok enak? Kayaknya enak. Karena waktu pacaran nggak ketemu tiap hari. Karena waktu pacaran ketemunya, wah dia sudah dandan, sudah cantik, sudah ganteng, sudah wangi. Karena waktu ketemu semuanya lagi baik, wah baju bagus, semua bagus. Kalau makannya dipotong kecil, ditusuk garpu, aduh enak banget. Begitu kawin, nggak dipotong, dicucuk semuanya, hap masuk, kaget, kok nggak cocok? Shock. Dan pertengkaran demi pertengkaran mulai terjadi. Kok begini, kok begitu, kok begini, kok begitu. Biasalah. Itu normal kok. Jangan terlalu kaget. Tugas Anda bertumbuh sama-sama. Satu yang istri bertumbuh, yang suami bertumbuh. Sampai di satu posisi tertentu. Fit. Bisa nih. Ketemu. Tapi kan harus berjalan dengan waktu. Anda nggak bisa bilang, kita menikah, malam ini langsung kita saling mengenal, aku mengerti. Kamu nggak usah ngomong, cukup kulihat matamu, aku tahu kamu apa. Nggak bisa. Tingkat hubungan seperti itu hanya akan terjadi berjalan dengan waktu. Mereka yang sudah menikah sekian lama, mereka yang sudah melewati badai bersama, mereka yang sudah berjuang begitu rupa, mereka akan mengerti. Orang-orang seperti ini, pasangan ini, nggak usah ngomong, dia lihat pasangannya, mukanya tahu. Oh, dia lagi sebel. Oh, dia lagi bingung. Dan dia tahu apa yang dia lakukan untuk membuat pasangannya tenang. Ngerti? Nah, ini hanya akan bertumbuh dengan waktu. So, grow up. Yuk, bertumbuhlah.
kita lewati dengan waktu. Pertumbuhan, kedewasaan tidak bertumbuh secara otomatis. Jangan berharap. Jadi kalau hari ini Anda mau menikah, pasanganmu, calon pasanganmu ternyata nyeleneh, kebocah-bocahan, ke anak kecilan, nggak jelas. Jangan berpikir, jangan berharap nanti menikah dia akan berubah karena sudah punya keluarga. No, nggak bakal, percayalah, nggak bakal. Kalau mau berubah, sekaranglah waktunya. Sebelum terjebak, sebelum terikat, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa lari. Itu neraka hidup beneran. Jadi, sebelum menikah, pilih baik-baik, prepare baik-baik, siapkan baik-baik. Kalau sudah menikah, berubahlah cepetan, bertumbuhlah cepetan, ajak pasanganmu untuk dengar ini sama-sama, berubah secara roh dan pikirannya. Karena kalau cuma satu yang berubah, nggak bisa. Anda sedang merusak keluarga ini. Harus dua-dua yang berubah. Nah, untuk berubah harus rela, harus mau. Ingat baik, kebohongan yang pertama. Pertumbuhan itu datang karena otomatis. No, faktanya Alkitab menulis pertumbuhan itu karena waktu. Kebohongan setan yang kedua. Pertumbuhan, kedewasaan itu datang karena pengalaman. Suka banyak orang zaman dulu yang ngomong begini, orang tua itu sudah makan asam garam. Kamu gak tahu apa-apa. Aku tahu, aku udah makan asam garam. Tidak sepenuhnya benar, tidak sepenuhnya salah. Memang pengalaman itu baik. Tapi perhatikan ini, pengalaman tidak menjamin pertumbuhan kita dan kedewasaan kita. Enggak. Yang ada malah faktanya banyak pengalaman itu yang membuat kita mandek, berhenti bertumbuh, mati malahan. Ada berapa banyak orang terikat trauma dengan masa lalu. Oh, pernah dikhianati pacarnya, pernah disakiti pacarnya, lalu nggak mau lagi menikah. Kecewa, pahit dengan laki-laki. Malah akhirnya kadang lari dengan sejenis. Atau nyeleneh ke yang lain-lain. Pahit. Ada orang yang lihat mama papanya berantem terus, lalu dia jadi pahit. Aku nggak mau keluarga, aku nggak mau menikah. Daripada kayak dia, daripada kayak papa mamaku, mending nggak usah. Pahit, berhenti hidupnya. Dia tidak jadi tambah dewasa, dia tidak tambah bertumbuh, kecewa, pahit, berhenti, luka, sakit jadian. Banyak pengalaman itu justru malah membuat kita jadi berhenti. Tidak menjamin pertumbuhan kita malahan. Jadi makan asam garam itu tidak selalu berkata, aku ini sudah tahu, aku lebih pintar darimu. Nggak mesti. Memang asam garam pengalaman itu baik. Tapi tidak menjamin pertumbuhan, tidak menjamin kedewasaan seseorang. Oh, aku sudah melewati banyak hal, jadi aku dewasa. Belum tentu. Belum tentu, Bapak Ibu. Ini kebohongan iblis yang ditaruh dalam hidup kita. Pertumbuhan, kedewasaan tidak datang karena pengalaman. Tapi datang karena effort, usaha. Pertumbuhan datang karena sebuah usaha, perjuangan. Kalau Anda baca di Alkitab, Anda akan mendapati Elisa misalnya. Elisa itu mengabdi 20 tahunan kepada Elia. Yosua, kalau dihitung secara kasar ya Bapak Ibu, kurang lebih dia mengabdi minimal 38 tahun kepada Musa. Samuel mengabdi puluhan tahun dari bujangnya sama Imam Eli. Kenapa orang-orang hebat ini harus menghabiskan waktu sekian tahun lamanya? Dan yang saya penasaran gini, selama sekian tahun itu ngapain? Apa nggak cukup kita belajar itu 1-2 tahun untuk jadi lihai, jadi hebat, jadi pintar, jadi skillful? Nggak cukup kan? Ya, kalau nggak cukup oke lah, 5 tahun. Apa nggak cukup? 10 tahun deh. Kan orang dunia punya sebuah penelitian, dia berkata begini, if you do the same things over and over again for 10 years, you will become a master. Kalau Anda lakukan sesuatu hal yang sama berulang kali terus-menerus selama 10 tahun, Anda akan jadi orang yang ahli, hebat, master.
Tapi di Alkitab, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, luar biasa. Apa yang mereka kerjakan? Saya ini penasaran kadang. Apa yang diajarin? Dan saya ketemu satu ayat. Salah satu itu contoh. Paulus. Paulus punya banyak anak rohani. Ada Timotius, ada Titus, dan segala macamnya. Apa yang diajarkan? Apa yang dia suruh? Ini saya pikir adalah sebuah gambaran sederhana apa yang dialami, apa yang diajarkan oleh orang-orang hebat yang lain. Kita baca sama-sama ya. 1 Timotius 1 Timotius 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Dia berkata ini, sementara itu, ini Paulus ngomong, sampai aku datang, bertekunlah, teruslah membaca kitab suci dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikan semua itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu, perkembanganmu, pertumbuhanmu, kedewasaanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu dan semua orang mendengar engkau. Disuruh baca firman, disuruh baca, disuruh ngajar, disuruh praktek. Pergunakan karunia yang ada padamu. Kalau karunianya menyembuhkan orang sakit, ya berarti dia harus pergi keliling. Kalau karunianya mengajar, dia harus pergi ngajar. Kalau karunianya untuk melayani, dia harus pergi melayani. Suruh praktek, suruh jalan action. Terus dia ngomong lagi, lalu evaluasi, perhatikan semuanya itu supaya kau nyata perkembanganmu, real, nyata, pertumbuhan itu kerasa. Bukan cuma kita yang berpikir rasanya aku dewasa, rasanya aku bijak, bukan, tapi orang bisa menikmati. Awasilah dirimu, reevaluate, dievaluasi lagi, dilihat lagi, dipelajari lagi, ditimbang lagi. Awasilah ajaranmu, awasilah dirimu. Bertekunlah. Bertekunan itu berarti ulang lagi dalam semuanya itu. Karena dengan itu kau menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Pertumbuhan, Bapak Ibu, itu perlu effort, perlu perjuangan. Dan perjuangan apa yang pertama harus kita lakukan? Bukan asam garamnya, bukan pengalamannya, tapi pengertian kita dulu dengan Tuhan. Saya percaya, saya pribadi percaya begini Bapak Ibu. Alkitab itu, Tuhan itu sudah memberikan solusi atas segalanya dalam Alkitab ini. Bukan cuma masalah rohani, tapi masalah kita menjalani hidup, masalah kita menjalani rumah tangga kita, kita mau menjalani kehidupan profesional kita sebagai pekerja, bisnis. Tuhan itu ajar loh. Tuhan, Alkitab itu mengajar kita dengan baik, Bapak Ibu. Pertumbuhan itu perlu perjuangan. Perlu kemauan perjuangan. Gak mudah untuk bertumbuh itu. Kalau Anda baca salah satu suami istri yang paling terkenal di Alkitab, yang perjuangannya tak lagi diragukan, Yusuf dan Maria, ibu Yesus. Maria hamil di luar nikah. Gak ada yang tahu siapa ayahnya karena dari Roh Kudus. Yusuf nggak tahu apa-apa, tiba-tiba taunya hamil. Itu kayak disambar geledek. Tapi tidak ada kata komplain kepada Maria. Nggak ada nyinyir-nyinyiran. Oh, buntingi, nggak ada. Dia nggak ada nanya, bener kah ini, kok bisa loh? Nggak masuk akal lagi. Nggak ada, Bapak Ibu. Semua sepanjang Alkitab tidak ada kata-kata apapun. Kenapa? Karena Yusuf tahu, kan ini kan kuncinya. Karena Yusuf tahu kalau itu dari Tuhan. Dari mana Yusuf tahu? Dari mimpi. Tidak ada nota tertulis, tidak ada jaminan, tidak ada cap meterai, nggak ada tanda terima, nggak ada pernyataan, nggak ada notaris. Cuma tahu dari mimpi. Dan dia percaya itu Tuhan. Nah, ini perhatikan baik-baik. Banyak rumah tangga rusak. Ini terutama yang anak Tuhan ya. Kalau yang di luar anak Tuhan, yes, nggak tambah ruwet, yes. Yang anak Tuhan ini dulu. Yang anak Tuhan, banyak rumah tangga anak Tuhan rusak. Kenapa? Karena salah satu
dari pasangan ini, dari dua orang ini, atau mungkin dua-duanya malah, yang ada yang ngerti firman, pinter firman, tapi nggak pinter melakukan. Tahu, tapi nggak bisa melakukan. Jadi cuman ngomong doang, ngerti doang, hafal mungkin. Jadi kalau berantem kerjanya pakai firman, istri tunduklah pada suamimu. Wah, padahal dia sendiri nggak melakukan kewajiban sebagai suami. Dia sendiri hidup berantakan, nggak karuan. Tapi dia nuntut istri tunduk. Lalu istri nyaut, suami macam apa? Enak aja. Emang kamu layak dihormati? Ribut terus. Lalu suami ngomong, aku adalah kepala keluarga. Kemuliaan Tuhan adalah laki-laki. Kemuliaanku adalah kamu. Kamu di bawahku. Ribut. Anda nggak akan pernah bisa menang dalam hidup keluargamu hanya karena kau berhasil membungkam istrimu. Kau menang dalam perdebatan. Kau menang dalam perkelahianmu. Kau kalah dalam rumah tanggamu. Kenapa? Istrimu pahit. Istrimu kecewa. Istrimu luka. Dan ini jadi masalah. Sumber kehancuran dalam keluarga orang-orang Kristen adalah waktu satu atau dua-duanya pinter firman, ngerti firman, tahu firman, tapi nggak melakukan firman. Jadi cuma jadi senjata. Betul sih, waktu Yesus ngomong, waktu Alkitab menulis, Paulus bicara, kenakanlah seluruh senjata Allah. Ada pedang roh. Dari semua yang lain, senjata yang lain, ada satu senjata penyerang, namanya pedang roh, itulah firman Tuhan. Dan ini yang terjadi. Orang Kristen kadang karena dia ngerti firman, punya pedang tajam, tapi dia nggak pergi keluar, dia nggak melayani orang, dia nggak melakukan seperti yang disuruh dengan Paulus. Pergilah, gunakanlah karunia yang ada padamu untuk melayani orang. Dia nggak pergi, dia sibuk di rumah, bengong, nggak ada kerjaan. Pedangnya tajam, besar, dilihat-lihat, wah keren, tajam, tapi nggak ada kerjaan. Lalu dia lihat istrinya lewat, ditusuk dengan firman. Diem-diem dia nyeletuk ntar. Istrinya lagi masak misalnya, lalu masakannya keasinan. Lalu si suami nyeletuk dengan firman. Dia berkata, binasalah engkau karena kau tidak menyenangkan suamimu. Oh, ada ayat tertulis, celakalah orang yang mengandalkan manusia. Jadi aku kapok, aku mengandalkan kau masak, masakanmu gak enak. Istri terluka, istri pahit, kecewa, berantem, ribut. Dari mana asalnya? Iseng, nyeletuk. Mungkin maksudnya guyonan, mungkin maksudnya cuma bercanda, tapi pakai firman. Nggak lucu itu. Dan itu menunjukkan betapa bodohnya kita menggunakan firman untuk sebuah guyonan, bercandaan. Bodoh itu. Berubah yuk. Pertumbuhan, kedewasaan itu effort. Ngerti firman, lakukan. Ingat baik, perubahan yang dicari Tuhan dari roh dan pikiran. Pikirannya harus ada, berubah tuh. Ngerti firman, rohnya harus berubah. Lakukan firmannya. Jadi penyebab kehancuran itu bukan nggak ngerti firman. Kalau sama-sama nggak ngerti, wis mending wis, namanya nggak ngerti kok. Yang jadi penyebab besar adalah salah satu atau dua-duanya ngerti firman tapi nggak melakukan, cuman ngerti doang, cuman tahu doang, cuman inget doang, cuman hafal doang. Main pedang-pedangan terus, berhenti. Salah satu akan terbunuh. Dan kemungkinan besar dua-duanya terbunuh gara-gara pedang-pedangan. Berubah, bertobat. Ingat, pertumbuhan bukan karena pengalaman, tapi karena effort, karena perjuangan. Kebohongan iblis yang ketiga. Dia berkata, pertumbuhan, kedewasaan itu berjalan seiring usia. Jadi nanti tambah lama juga akan dewasa kok. Nanti kalau udah gede mas dewasa kok. Kok kayak begini sih? Kok tingkahnya kayak gini? Kan masih kecil, masih anak-anak. Nanti dia akan bertumbuh. Wrong. Ada banyak orang yang umurnya sudah 40-50 tapi tingkahnya kayak bocah banget. Ada orang yang kalau
udah usianya sudah puluhan, 30-40 tahun, kerja dimarahi bos, nangis pulang ke rumah lapor mamanya. Ma, aku dimarahin, aku gak mau kerja lagi. Lalu mamanya ngomong, aduh jangan gitu, ayo kamu bisa, besok mama anterin ya. What the heck? Ada juga anak kecil, anak SD yang masih usia belasan, 10, 11, 12 tahun, yang jauh lebih dewasa ada. Ada anak kecil yang lihat orang tuanya di kamar nangis karena nggak punya uang, baru dipecat, di PHK. Lalu dia datang ke mamanya, dia berkata, "Ma, nggak usah bayar uang sekolahnya adik. Besok adik bantu kerja ya. Kita jualan, aku bawa dagangan punya mama. Kue-kuenya mama aku bawa, aku jualin. Aku nggak usah sekolah. Biar nanti uangnya kalau dapat uang buat adik yang lain. Aku nggak usah." Ada. Dewasa. Usianya kecil. Dewasa. Ada yang usianya udah tua, tingkahnya nggak karuan, kebocah banget. Ada. Pertumbuhan bukan karena usia. Bedakan baik-baik antara growing old dengan growing up. Kita ini disuruh growing up. Kalau growing old itu udah pasti. Semua orang akan getting old, getting older, pasti. Tidak bisa dilawan. Tapi belum tentu Anda growing up. Anda dewasa bertumbuh. Bohong itu. Kalau Anda berpikir nanti, wah suamiku suka main perempuan, tapi nanti seiring usia nanti dia akan berubah. Ini mungkin masih puber kedua. Puber kedua itu menurut saya ya, puber kedua itu hanya kebohongan semata loh. Alasan yang dibuat untuk membenarkan, menjustifikasi. Aku begini karena hormon. Puber kedua. Dari mana? Kalau memang orangnya suka main perempuan, ya memang begitu. Bukan karena hormon kedua, bukan karena puber kedua. Bukan masalah, ini umur tertentu, nanti akan lewat. Enggak juga. Kalau dia memang suka main perempuan, dari umur 11-an tahun, 17-18 tahun, umur 20 akan main perempuan, umur 30 tetap main perempuan, 40 tetap main perempuan, 50, 60, 70 tetap akan main perempuan. Tidak ada urusannya dengan usia, jumlah angka usianya nggak ada. Jadi jangan berpikir nanti begitu usia tertentu lewat kok. Nggak bakal. Setan itu, kebohongan. Lalu apa yang Alkitab bilang? Kebenarannya adalah pertumbuhan, kedewasaan itu ada karena perubahan. Karena kita berani ambil keputusan untuk berubah. Saya ngomong fair Bapak, tidak ada laki-laki yang gak suka lihat perempuan, gak ada. Dan saya ngomong sebagai hamba Tuhan, apakah Pak Deki juga suka lihat perempuan? Suka. Dan itu salah satu yang harus memang kita laki-laki menangkan dalam hidup ini. Kita nggak munafik kok. Lihat perempuan cantik itu menyenangkan. Dan mudah untuk tergoda. Tapi harus dikuasai. Waktu kita tahu kelemahan kita, perhatikan ini. Kita harus tahu dulu kelemahannya apa. Akui dulu kelemahannya apa. Baru kita bisa menang. Lah kalau kita sotoy. Aku nggak suka perempuan. Aku gak suka lihat yang seksi-seksi. Makin kita munafik, makin kita menutupi, makin kita gak akan pernah bisa menang dan gak akan bisa keluar dari situ. You have to admit, you have to confess. Baru kita bisa moving on. Perubahan itu menimbulkan sebuah pertumbuhan. Masalahnya orang gak suka berubah. Dalam segala hal, pertumbuhan itu pasti akan dihitung dengan perubahan. Berubah ukuran baju. Dulu anak-anak ukuran 9, berubah jadi 10, berubah jadi 11, 12, 13, S, M, L, berubah. Semua pertumbuhan pasti akan urusannya dengan perubahan. Tapi masalahnya orang tidak suka berubah. Orang sukanya nyaman.
Contoh ya, kalau Anda main komputer, keyboardnya komputer, atau handphone deh, WhatsApp atau apapun yang Anda ketik-ketik chat message, Anda pasti akan mengenal keyboard yang Anda pakai sekarang itu namanya keyboard QWERTY. Jadi huruf di ujungnya itu kan Q, W, E, R, T, Y. Tahukah Anda dari mana asal mulanya keyboard QWERTY ini? Tahun 1800-an Bapak Ibu. Ada namanya mesin ketik yang tik 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 tik, tik itu yang kalau tangan kita kejeblok biasanya langsung berdarah kecepet di tengah-tengah touch yang keras itu kan. Nah, mesin ketik itu orang ini kadang suka kecepetan ngetiknya, salah-salah akhirnya. Lalu dibuatlah dengan sengaja dibuatlah susunannya menjadi QWERTY. Keyboard yang kita pakai sekarang ini. Tujuannya apa? Untuk memperlambat mereka ngetik. Jadi supaya nggak terlalu cepat, supaya nggak bikin banyak kesalahan. Jadi mereka liatin tik 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 tik. Lama, supaya kerjaannya beres, nggak salah-salah. Itu tujuannya kenapa diciptakan keyboard QWERTY, supaya jadi pelan. Sekitar 45 tahunan yang lalu sampai 50 tahun yang lalu Bapak Ibu, kurang lebih. Ada seorang ilmuwan namanya Dr. Dvorak. Dia menciptakan sebuah keyboard baru, susunan baru. Dia menilai keyboard QWERTY ini lambat. Dia bikin susunan baru. Jadi dia menentukan, dia memilih, dia mengadakan sebuah penelitian, dan dia merumuskan huruf-huruf yang paling banyak digunakan itu ditaruh dalam satu baris yang sama, satu row yang sama. Dan dia membuat begitu rupa. Dan dia menemukan sebuah penelitian, dia membuat penelitian, dirilis, dia berkata, keyboard Dvorak ini akan membuat orang yang menggunakannya jauh lebih cepat dan efisien. Tangan kanan, karena kita kebanyakan dominan kanan kan, tangan kanan akan mengetik atau menekan tombol huruf-huruf 56% lebih banyak daripada yang kiri. Jadi yang kiri untuk tombol tertentu, yang sekarang untuk tombol tertentu, dan ini membuat kombinasi yang sangat cepat sekali untuk dibuat. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, di HP Anda, keyboard apa yang Anda pakai? QWERTY. Keyboard yang dibuat tahun 1800-an, yang dibuat dengan sengaja untuk membuat kita jadi lambat mengetik, itu yang kita pakai sampai hari ini. Kenapa? Karena orang tidak suka perubahan. Udah terbiasa QWERTY, sudahlah. Berubah Dvorak tambah bingung nanti belajar lagi. Aduh, sudahlah yang QWERTY saja. Itu baru contoh kecil urusan masalah keyboard. Tapi prinsip ini berlaku juga dalam hidup yang lain. Ini rumah tangga udah berantakan, gimana? Sudahlah, daripada ribet, sekelas di jalan aja mau cerai-cerai, terserah lah. Dia nggak berjuang. Kenapa? Daripada berjuang ganti lagi kehidupan lagi, gaya baru lagi, ruwet. Padahal kalau kita mau jujur ya, pertengkaran dalam rumah tangga penyebabnya sepele sebenarnya. Contoh, suami ngomong, yang perempuan kadang nggak nyaut. Misal diajak ngomong dia sebel dong suaminya. Diajak ngomong nyaut dong. Cuman nyaut doang selesai masalah. Tapi aku memang gini kok orangnya. Ribet. Dan jadi ini makanya kalau pikiran nggak diperbarui susah. Dia mempertaruhkan rumah tangga, mempertaruhkan anaknya, masa depannya, gara-gara ego. Cuma masalah ngomong. Lucu ya. Gak mau berubah. Sudah tahu kerjaan gak cukup gajinya. Kerjanya berat, pontang-panting, gaji kecil, gak cukup untuk menutupi pengeluaran. Gak mau ganti kerjaan. Kenapa gak ganti kerja? Kenapa gak keluar dari kerjamu ganti yang lain? Kalau udah keluar terus gak dapet gimana? Kalau gak cocok gimana? Kalau gak diterima gimana? Kalau gimana? Lo keluar aja belum kok. Takut berubah. Daripada nggak jelas, daripada belum dapat kepastian, daripada di sini aja lah, biarpun nggak cukup nggak apa-apa. Kalau mati anaknya nggak bisa makan gimana Pak? Aduh nggak apa-apa daripada cari lain kerjaan yang belum pasti.
Loh, kalau pikirannya nggak dirubah, susah. Anda harus berubah, saya harus berubah, kita semua harus berubah. Tapi orang nggak mau berubah, nggak suka berubah. Kenapa? Karena perubahan itu selalu involve living. Meninggalkan yang lama. And living always involve loss. Meninggalkan selalu bicara tentang kehilangan. Kehilangan yang sudah ada, kehilangan nyamannya, kehilangan kebiasaan, hilang semuanya. Kita kehilangan sesuatu yang kita tidak mau untuk melepaskannya. Mati kita lama-lama. Dan ini masalah besar. Coba perhatikan. Waktu Abraham dipanggil untuk keluar dari tanah Ur Kasdim, masuk ke tanah perjanjian. Saya bacakan ya. Kitab Kejadian pasal 12 ayat 4. Kejadian pasal 12 ayat 4. Lalu pergilah Abram seperti difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama dengan dia. Abram umur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Dia membawa Sarah istrinya, Lot anak saudara, dan segala harta benda didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Abram dipanggil Tuhan, disuruh keluar dari Ur Kasdim. Tinggalkan rumahmu, tinggalkan tanahmu, tinggalkan keluargamu, pergi ke tempat yang entah di mana dan kapan kau akan sampai. Pada saat dia umur 75 tahun. Bayangkan Bapak Ibu. Kalau hari ini Anda di umur 35 lah, nggak usah jauh-jauh, nggak usah terlalu tinggi lah. 35 tahun lah, atau 40 tahun. Lalu saya berkata begini, Pak, berhenti dari pekerjaanmu yang sekarang, dari bisnismu yang sekarang. Stop. Kejar mimpimu. Kau mau apa? Jadi dokter hewan misalnya. Daftar lagi sekolah dokter hewan. Anda mau jadi, Anda sukanya apa? Otomatis misalnya. Berhenti kerjaanmu, sekolah lagi di bagian teknik. Cari kerjaan di situ. Cari penghasilan di sana. Mulai lagi dari awal. Dengan anak dan istri di belakangmu. Anda akan lakukan atau tidak, Bapak? Pasti orang akan mikir, toh. Ini umur sudah sekian. Kalau berhenti, kerjaanku kuhilangkan. Penghasilanku selama ini sudah terjamin, sudah settle, setiap bulan dapat sekian, harus dilenyapkan dan mulai lagi dari awal. Nggak tahu jaminannya, resikonya terlalu besar. Orang akan berkata, no. Berat ini nggak cengli, ini salah ini nggak logika, ini nggak wise. Betul, saya setuju sih. Nggak gampang, susah itu. Tapi perhatikan, Abram umur 75 dan dia keluar, Bapak Ibu. Hebat. Saya pribadi, saya selalu amazed dengan orang-orang yang berani keluar dari zona nyamannya. Sebelum keadaan memepet, memaksa mereka keluar. Mereka tahu nih, nggak bisa di sini terus, harus keluar. Mereka dengan rela, berjuang, ambil perubahan. Hebat. Resiko, ya, tapi hebat. Dan itu membuat kita dewasa, itu membuat pertumbuhan. Dan saya berdoa, Bapak Ibu, kita juga sama. Dalam keluarga ini, dalam rumah tangga, kalau Anda mau rumah tanggamu ini baik, harus berubah. Lepaskan gaya lamamu, waktu bujanganmu, gaya keluargamu, budaya keluargamu, kebiasaan keluargamu. Let it go. Dari awal, beberapa minggu yang lalu saya sudah jelaskan di video khotbah yang lain, kita harus let go. Jangan dibawa-bawa lagi. Aku memang begini, keluargaku memang begini, aku selalu begini, biasaanku begini. Kalau mau terima aku apa adanya. Itu kalimat pamungkas pembunuh dalam hidupmu. Jangan berubah. Growth, pertumbuhan, kedewasaan datang karena kita siap berubah. Kebohongan iblis yang keempat. Pertumbuhan, kedewasaan datang karena kepintaran. Wrong. Saya taruh ini di posisi keempat karena ini sangat tricky. Tuhan kepingin kita berubah dalam roh dan pikiran kita. Nah,
Masalahnya setan saya percaya setan itu ngerti ayat ini. Makanya dia menaruh kebohongan keempat. Kau akan bertumbuh waktu kau dapat pengetahuan. Waktu pinter, waktu pikiranmu pinter. No. Salah. Makanya setan menaruh sebuah kebohongan begini. Kalau mau bertumbuh, mau dewasa, belajar. Belajarnya itu baik Bapak Ibu. Tapi itu kebohongan. Kepandaianmu, intelektualmu, kepintaranmu tidak akan menjamin pertumbuhanmu, kedewasaanmu. Enggak. Contoh, saya habiskan waktu saya belajar tentang teori-teori main piano. Saya lihat YouTube berjam-jam para maestro bermain piano. Gerakan jarinya, fingeringnya, wah diperhatikan, dilihat berjam-jam. Lalu tiba-tiba saya dibawa, dikasih satu piano, mainkan. Kira-kira, apakah saya mampu melakukan semua yang sudah saya lihat itu? Apakah saya mampu mempraktekkan semua yang sudah saya pelajari itu? Enggak. Tahu dan praktek itu urusan yang lain Bapak Ibu, berbeda itu. Hanya karena saya belajar bukan berarti saya jadi mahir. I just get informed. Saya cuma jadi tahu. Dan ciri-ciri orang tahu, suka ngomong, suka negur, suka debat, suka kritik, tapi dia sendiri nggak lakukan. Ngomong aja bisanya. Ada orang hari-hari ini kalau Anda perhatikan ada sebuah fenomena. Orang berlomba-lomba pamer kekayaan. Oh, di Instagram, di TikTok. Ayo kita spill rekening, masukin ATM, di shoot saldo berapa. Oh, mobilnya, tasnya. Ayo kita gerbek rumah, lihat isinya. Tapi coba perhatikan. Kita juga tahu Bapak Ibu. Di Indonesia ini ada orang-orang terkaya kan ya. Ada terkaya nomor 1, terkaya nomor 2 dan segala macam. Yang suka spill saldo, yang gerbek rumah, lihatin barang-barang mewah, tidak ada satu pun dari daftar 10 orang terkaya di dunia. Di Indonesia. Artinya apa? Yang beneran kaya tidak kepingin ada orang tahu kalau dia kaya. Tapi ada orang yang tidak kaya, justru ini yang kepingin kelihatan kaya. Lucu, kita ini kebalik-balik. Orang yang cuma punya inform, tapi bocah, ya itu jadinya. Pamer. Ini ada gunanya. Nyesel nanti suatu hari. Itu kebohongan. Belajar itu baik. Tapi belajar tidak menjamin pertumbuhan. Tidak menjamin kedewasaan kita. Nah terus apa dong? Pertumbuhanmu bukan karena informasimu, bukan karena kepintaranmu, but growth, pertumbuhan datang karena pertolongan, bukan karena kepintaran dan kepandaianmu. Pertumbuhan, kedewasaan datang karena pertolongan dari orang lain. Dan pertolongan yang paling signifikan untuk membuatmu bertumbuh dan jadi dewasa adalah dari orang yang paling menjengkelkan di dunia. Pasanganmu, suamimu, istrimu. Like it or not, that's the truth. Itu kebenarannya Bapak Ibu. Coba perhatikan. Ayatnya berkata begini. Efesus 4 ayat 16. Efesus pasal 4 ayat 16. Oke. Saya bacakan ya. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggotanya. Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ini terjemahan bahasa Indonesia mungkin ada bingung. Saya terjemahkan dalam bahasa Inggris ya. Saya bacakan terjemahan bahasa Inggrisnya ya. Dia berkata begini. Under His direction, arahan Tuhan, the whole body, seluruh tubuh ini, fitted,
together perfectly. Terhubung sempurna berdasarkan arahan Tuhan ya. Lalu dia bilang begini, as each part, setiap bagian does its own special work. Setiap bagian itu punya pekerjaan khususnya sendiri yang hanya bisa dia lakukan sendiri. Tangan punya tugas khusus untuk megang misalnya. Nggak bisa itu dilakukan oleh mata, mau dijepit pakai. Nggak bisa. Mulut untuk makan, untuk ngomong. Nggak bisa pakai kuping, nggak bisa pakai hidung. Nggak bisa. Semua bagian punya pekerjaan sendiri. Dan ini perhatikan. It helps the other parts grow. Dan dia menolong bagian lain untuk bertumbuh. Makan, mulut itu tugasnya untuk makan, fungsinya untuk ngomong. Tapi kalau nggak ada tangan untuk masukin ke sana, kan setengah mati. Oh bisa Pak, nggak ada tangan bisa makan, bisa, tapi kan susah. Tugas tangan help, perhatikan, help others part to grow, helping the mouth to grow, helping the brain to grow. Karena kalau makan kan urusannya ke otak, ke gizi, ke badan, kesehatan, kekuatan, dan segala macam. Kita perlu help dari orang lain. Kita tidak pernah diciptakan jadi Superman. Tuhan ciptakan kita sistemnya super team. Perlu orang lain, bagian lain. Kau nggak bisa lakukan semuanya sendirian. Ada other parts yang help you to grow. Itu kata firman, Pak. Dan Alkitab menulis lagi, dia kan ngomong, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kayak tadi kita ngomong, pertumbuhan itu, kita itu perlu effort, perlu waktu. Oh, aku mau cari yang klik, nggak bisa. Karena Alkitab udah ngomong, manusia menajamkan manusia. Mau cari klik di mana orang tugasnya Tuhan, Tuhan itu menugaskan manusia untuk menajamkan sesamanya. Suami menajamkan istri, istri menajamkan suami, saling bentrok. Gimana mau cari yang klik? Sampai mati nggak ketemu yang klik. Karena ini menajamkan, perhatikan ya, manusia menajamkan, saling menajamkan, bukan saling menusuk, membunuh, bukan, menajamkan, menggesek, nggak enak memang, nggak klik memang. Tapi bertumbuh seiring waktu di satu posisi tertentu, dia mengambil semua komitmen untuk berubah, dia mengambil usaha perjuangan, dan dia mengambil keputusan untuk menerima bantuan dan mengakui bahwa dia butuh bantuan dari pasangannya, suaminya, istrinya. Disitulah growing happen. Dan saya paham kok. Kadang tidak mudah, tidak susah, tidak gampang untuk mengakui bahwa kita butuh peran istri dan suami atau suami kita. Saya ngerti kadang kita ini ego, sombong. Aku nggak butuh dia. Yes you do, kau butuh. Itu kata firman kok. Jadi hari ini saya berdoa, ayo ikutlah. Honor, hormatilah pasanganmu ini. Karena kau perlu dia. Like it or not, mau aku atau tidak, Anda perlu dia. Kalau tidak percaya, cobalah. Ambil waktu 1 minggu lah. Suruh suamimu atau istrimu, santailah, gak usah ngapa-ngapain. Semua urusan kuurus. Anak kuurus, sekolah kuurus, PR kuurus, cari duit kuurus, masak kuurus, rumah kubersihin. Lihat nanti berapa hari kau akan tumbang, berapa hari akan kolaps. Lihat nanti. Kita ini kadang take it for granted. Kita ini kadang sombong. Aku gak butuh dia. Begitu gak ada, baru kepayahan. Tapi kalau sudah hilang, terlambat semuanya. Penyesalan sudah tidak lagi berguna. So, don't. Jangan ikuti omongan setan. Oh, aku bisa. Dengan pengetahuan, dengan pengalaman, dengan kepintaran, aku bisa. No, you cannot. You need help. Dan bukan pertolongan dari tetangga ganteng itu, bukan. Bukan, oh aku butuh pertolongan dari tetangga si janda muda, bukan.
You need help from your spouse, dari pasangan, suamimu, istrimu. Rendahkan dirimu untuk mengaku, aku perlu kau. Nah ini dia. Walaupun memang kadang yang bikin kita paling emosi itu yang mereka-mereka ini. Yang bikin kita paling panas, tinggi, darah panas, ya dia-dia ini. Tapi justru mereka lah juga yang akan menjadi penentu surga di bumi dalam hidupmu. So, hari ini saya pengen kita sama-sama mengerti baik-baik kebenarannya. Growth, pertumbuhan, kedewasaan, takes time, perlu waktu. Bertumbuh, dikerjakan setiap hari. Bertumbuh tiap hari. Pertumbuhan, kedewasaan, takes effort, perlu perjuangan. Kerja keras, nggak ada orang klik. Kita yang harus mencapai posisi itu. Kedewasaan, pertumbuhan, itu perlu perubahan. Kesiapan kita untuk berubah. Anda tidak siap berubah, rusak rumah tanggamu. Kau telat berubah, rusak rumah tanggamu. Kau harus berubah. Yang ketiga yang terakhir. Yang keempat yang terakhir. Pertumbuhan, kedewasaan, needs help. Perlu pertolongan dari pasangan. So, grow together. Bertumbuhlah bersama dalam sebuah tim. Hidupi peranmu, tugasmu, posisimu. Bertumbuh bersama mencapai satu posisi yang disiapkan Tuhan dan menikmati berkat yang ajaib dalam hidup Anda dan saya. Hari saya berdoa, beri hatimu, telingamu akan didikan Tuhan, terbuka dan kita meresponi, Tuhan, ajar aku. Aku mau berubah. Tuntun aku. Aku mau menghidupi apa yang Kau bicara. Beri aku hati, roh yang mudah dibentuk, yang mudah diajar, pikiranku yang diubahkan, tunduk di bawah hukum Kristus. Dan saya berdoa, apa yang kita kerjakan dengan firman Tuhan, berjalan dengan Tuhan, akan mendatangkan janji yang Dia janjikan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bersama beribadah kembali minggu depan dengan tema Together in Crisis. Follow akun sosial media GBI Khayalim untuk mengetahui update gereja dan untuk mendengarkan khotbah. Untuk perpuluhan dan persembahan dapat ditransfer melalui rekening GBI Khayalim berikut ini. Untuk konseling dan doa dapat menghubungi ke Sekretariatan GBI Khayalim di nomor yang tertera sebagai berikut. Terima kasih sudah menyaksikan Khayalim News. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Tapi saya berdoa, Roh Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita, mengajar kita untuk terus berubah, bertumbuh setiap hari. Bersabar dalam setiap proses kita, menghargai, menghormati pasangan kita, melihat kebaikan demi kebaikan dalam hidup ini. Saya berdoa sungguh-sungguh, mulai dari hari ini sampai ke depannya, akan ada banyak keluarga-keluarga mengalami perubahan, mengalami keajaiban, mujizat Tuhan yang sempurna. Hari ini jemaat Tuhan dikasih, saya undang kita sama-sama untuk angkat tangan kita tinggi-tinggi dan katakan amin yang keras, usia perkataan berkat yang saya lepaskan buat kita semua. Sebab amin, mereka jadi Tuhan jadi nyata dalam hidup kita. Bapa, kami berdoa dan kami percaya nama-Mu, diberkatilah pekerjaan kami, diberkatilah usaha kami. Apa yang kami sentuh, kami kerjakan dijadikan Tuhan berhasil. Biar kami naik jadi kepala dan bukan ekor. Biar kami menjadi orang yang memberi bukan meminta-minta. Biar kami menjadi orang yang kelimpahan bukan yang kekurangan. Dan kami terima berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biar kita semua percaya sama-sama. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Hanya satu katamu yang ku perlukan, firman-Mu menentukan seluruh hidupku, yang tiada Kau jadikan